Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kegagalan adalah cara Tuhan membawa kita kepada kesuksesan. Shalom saudaraku, hari ini kita telah memasuki tanggal 28 Desember. Artinya kita sudah berjalan bersama Tuhan selama 362 hari di sepanjang tahun 2022. Bersyukur kalau memasuki hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kemampuan menjalani hari-hari yang telah kita lalui di tahun 2022. Namun mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang berat, tahun di mana tidak menemukan kesuksesan, tahun di mana kita menemukan kegagalan. Tahun di mana kita melakukan kesalahan yang sangat kita sesali. Tahun di mana kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Di mana kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Karena peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Dan melihat bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Ingatlah bahwa bukan hanya saudara sendiri yang mengalami itu. Setiap orang pasti mengalami ada kekecewaan, ada kegagalan, ada saat-saat tidak menyenangkan di tahun lalu. Jangan biarkan hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut menjadi perangkap bagi kita untuk kita tidak lagi melanjutkan perjalanan kehidupan dengan mata iman, pengharapan, dan kasih yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita boleh mengalami kegagalan, tetapi jangan biarkan kegagalan itu membuat kita berhenti melangkah. Kita harus bangkit, kita harus berjuang. Ketika kita berhenti, maka harapan dan impian akan menjadi sirna. Dan itulah kegagalan yang sebenarnya. Ketika kita berhenti berharap, ketika kita berhenti untuk bermimpi, berhenti untuk berusaha. Yang penting adalah bukan berapa kali kita gagal, tetapi berapa kali kita bangkit dari kegagalan. Kegagalan adalah buku ilmu keberhasilan yang hanya terbuka jika kita menerima kegagalan itu sebagai sebuah pembelajaran kehidupan. Mengapa kita harus jatuh? Agar kita belajar untuk bangkit dan berdiri kembali. Seorang penemu bernama Charles Kettering menyarankan agar kita belajar dari kegagalan secara arif. Ketika Anda gagal, analisalah permasalahannya dan temukan jawabannya, karena setiap kegagalan adalah satu langkah maju menuju puncak kesuksesan. Jika Anda takut gagal, Anda tidak akan pernah mencoba. Charles Kettering memberikan 3 nasihat untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Yang pertama, jujurlah dalam menghadapi kekalahan. Jangan berpura-pura sukses. Yang kedua, manfaatkan kegagalan kita. Jangan membuangnya begitu saja. Ambillah semua pelajaran dari kegagalan itu. Yang ketiga, jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk tidak mencoba lagi. Siapa yang tidak mengenal Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar? Thomas Alva Edison hanya belajar beberapa minggu di sekolah, hingga akhirnya ia belajar melalui didikan sang ibu karena gurunya menganggap Edison adalah murid yang sering tertinggal, tidak pintar, dan dianggap tidak berbakat. Berkat ketekunan ibunya dan ketekunannya,
maka Thomas Alva Edison mampu menciptakan berbagai penemuan baru. Beberapa penemuannya adalah lampu pijar, generator listrik, perekam suara. Di balik penemuannya itu, Thomas Alva Edison harus mengalami kegagalan setidaknya 9.000 kali. Bisa kita bayangkan seandainya Thomas Alva Edison menyerah saat dia gagal pertama, maka kita tidak akan pernah mengenal lampu pijar, generator listrik, dan perekam suara. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematika, dan astronom. Sebelum menjadi penemu hukum Newton, Sir Isaac Newton sempat mengalami beberapa keterpurukan. Saat Newton belajar di King's School, dia tidak bisa belajar dengan baik dan dianggap bodoh oleh teman-temannya. Ia diejek dan dipukuli oleh temannya lantaran memiliki tubuh lebih besar. Hal tersebut membuat Newton semakin bangkit dan membuktikan kesuksesannya hingga akhirnya ia berhasil menemukan hukum gravitasi yang sangat fenomenal hingga saat ini. Albert Einstein saat kecil pernah dikucilkan karena dianggap cacat mental dan tidak bisa bersekolah secara normal. Pada saat itu banyak orang menyuruh Albert Einstein untuk berhenti sekolah lantaran dianggap tidak bisa apa-apa sampai ia tua kelak. Tak hanya itu, Albert Einstein pernah gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi dan akhirnya masuk ke perguruan tinggi setelah 1 tahun. Ternyata keterbatasannya itu tak menyurutkan pemikiran Einstein. Terbukti pada usia 16 tahun, Einstein mulai melakukan eksperimen pemikirannya tentang teori relativitas. Kini teori relativitasnya telah dipergunakan oleh banyak orang untuk menciptakan teknologi dan produksi nuklir. Kisah tokoh-tokoh inspiratif ini mengingatkan kepada kita bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah guru terbaik yang mengajar kita untuk bangkit kembali dan mengetahui hal-hal yang keliru yang harus kita hindari berikutnya. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah belajar. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ketika kita harus menghadapi kekecewaan, kegagalan, keterpurukan, kita harus bersikap lebih dewasa. Tidak seperti seorang anak kecil yang menuntut semua keinginannya harus terpenuhi dan doanya dijawab segera begitu ia memintanya. Kita harus mengambil sikap seorang hamba yang mengenal dan percaya kepada Tuhan yang memegang kendali atas seluruh hidup kita. Kita boleh saja punya banyak impian, punya banyak keinginan, rencana-rencana, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita, yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kita boleh saja memegang pensil dan menulis semua rencana dan impian-impian kita, bahwa Tuhan juga punya penghapus untuk menghapus semua hal-hal yang dapat mencelakakan kita, keinginan-keinginan kita yang tidak benar, yang dapat mencelakakan kita, yang membuat kita bisa berhenti dari perjalanan iman kita kepada Tuhan. Itulah saat-saat di mana kita menemukan kegagalan, menemukan kekecewaan ketika sesuatu tidak terjadi seperti harapan kita. Apa yang harus kita lakukan? Izinkan Tuhan menghapus keinginan-keinginan kita yang tidak benar dan menuliskan rancangannya yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja di balik layar kehidupan kita masing-masing dan membawa kita masuk dalam rancangannya yang mulia bagi kehidupan kita. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk tahun 2022
di mana Tuhan membawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang indah. Kalau Tuhan izinkan kami kekecewaan, kami mengalami kegagalan, kami mengalami masa-masa keterpurukan, Tuhan tolong kami untuk melihat bahwa Tuhan sedang menolong kami, menghindarkan kami dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak pernah kami ketahui. Dan Tuhan sedang terus menuliskan rancangan-rancangan yang indah bagi hidup kami. Ajar kami untuk bangkit, ajar kami untuk kembali lagi semangat menjalani kehidupan ini, karena kami tahu yang terbaik yang Tuhan sedang tuliskan bagi kami, yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami mau terus memandang Engkau dengan iman, pengharapan, dan kasih kami. Dan kami akan melihat hari-hari yang indah yang Tuhan sudah rancangkan bagi kehidupan kami. Kami mau taat dalam rencana-Mu, dan kami mau menikmati seluruh rancangan mulia Tuhan bagi hidup dan keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah imanmu. Jangan takut. Tuhan Sang Pencipta yang berdaulat penuh atas hidup kita sedang dan akan terus bekerja menggenapi rancangannya yang mulia di dalam dan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.